Tanpa penyertaan Tuhan, kita akan mengalami ikabot. Ikabot itu artinya kehilangan kemuliaan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita akan gagal total dalam hidup ini. Sekalipun nampaknya kita masih kelihatan baik-baik saja. Ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran adalah jalan yang tersedia bagi kita untuk mengalami penyertaan. Haleluya, haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari Minggu ini kita boleh kembali mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan boleh mengikuti ibadah melalui medsos Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Proskuneo boleh mengikuti ibadah melalui Radio Proskuneo 105,8 FM. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu, tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan kerjakan. Bahkan Tuhan Yesus sementara merancangkan dalam hidup kami, apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya sungguh baik dan sempurna adanya. Amin. Untuk itu pada saat ini Tuhan Yesus, kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus yang manis, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Mari mengalir bersama kami Yesus. Oh haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, sebelum kami menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kami berdoa Bapa, apabila ada kuasa-kuasa di luar Engkau Tuhan, yang mau mencoba-coba mengganggu jalannya ibadah kami saat ini, kami berdoa, kami bersatu hati, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Sungguh hanya Engkau saja yang layak kami puji dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Sanggup menjadi
katakan bagi Yesus. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Lagi kita mau serukan bagi Yesus. Haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan kita mau bangkit berdiri. Mari saudaraku bangkit berdiri dan katakan haleluya. Bagimu pujian, Hormat kemuliaan bagimu. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya bagimu pujian kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Saat ini kami rindu bersukacita di dalam Engkau. Kita semua yang mau bersukacita lebih lagi di dalam Tuhan bersama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Engkau yang hancurkan kutuk. Bebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Engkau memerintah sampai selamanya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dan silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara dapat menjalankan persembahan saudara, dan saudara dapat mengumpulkan bila kita sudah kembali bersama-sama beribadah di gereja, atau saudara dapat mentransfer di nomor rekening yang telah ditampilkan di awal dan yang akan ditampilkan di akhir ibadah nanti. Sebelum kita memberi, mari tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih buat semua pemeliharaan Tuhan, buat kasih Tuhan bagi kami, buat berkat-berkat Tuhan yang selalu baru Engkau curahkan dalam hidup kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, biar dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang bersuka cita, tanda kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan boleh memberi persembahan sambil kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Yes. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku, ya Yesus. Tidak dapat aku mengukurnya, ya Tuhan, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Boleh sambil buka tanganmu jemaat Tuhan, sama-sama naikkan, katakan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Oh Tuhan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Yang bersyukur sama-sama katakan. Ku bersyukur padamu, ya Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau jadikan semuanya indah, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Yang bersyukur sama Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, sama-sama. Lebih dari yang telah kupinta, amin. Lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidup
tidak dapat kami ukur Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, dan tidak dapat kami hitung Tuhan, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Yang bersyukur, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan berharga, indah dan lebih berharga. Lebih sungguh-sungguh nyanyikan sama Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang bersyukur, buka tanganmu, sama-sama nyanyikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau jaminan kami, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Dengan segenap hati katakan sama Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Nyanyikan dengan imanmu, katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Engkau yang bersyukur sama Tuhan, mulai sembah Tuhan. Kami katakan kami bersyukur, sebab Kau yang jadikan hidup kami lebih indah
Engkau yang jadikan hidup kami berharga. Engkau yang jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sebab itu kami memuji Engkau Tuhan. Kami menaikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak Tuhan. Engkau yang menjadikan sesuatu indah bagi umat-Mu yang mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah biarkan kami sendirian, yang tidak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami nyanyikan syukur kami bagi-Mu. Kami nyanyikan syukur kami bagi Tuhan. Sebab Kau yang paling layak. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Kami nyanyikan syukur kami. Kami nyanyikan syukur kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu selalu baik bagi umat-Mu. Rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Hanya pada-Mu kami berserah. Kami percaya. Kami percaya. Jadikan semuanya indah pada waktunya. Kami nyanyikan cinta-Mu bagi kami. Sebab Kau baik. You are good, you are good. Amin Tuhan Yesus. Forever God is good. Amin, amin Tuhan. Kau baik di setiap waktu. Kau baik di setiap waktu. Di setiap musim hidup kami Kau baik. Haleluya. Iya, Allah, Kau baik Tuhan. Iya, Allah, nyanyian syukur kami. Iya, Allah, Dia bagiku. Sambil buka tanganmu jemaat Tuhan, nyanyikan Allah baik. Iya, Allah, nyanyian syukur kami. Iya, percaya Tuhan baik. Mari sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu sama Tuhan. God is so good. God is so good. Yes, you are good. God is so good. God is so good. Is so good to me, ya Allah.
di surga, kami harus mengakui bahwa Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau adalah Allah yang berlimpah dengan kasih karunia. Oleh karena kami boleh merasakan Tuhan hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai pada saat-saat ini. Sekalipun kami berada dalam situasi yang sulit karena pandemi COVID-19, tetapi kami boleh merasakan bahwa Tuhan Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kami boleh dapat bersekutu lagi dengan Tuhan sekalipun hanya melalui ibadah online, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap persekutuan umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami akan membuka hati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami selalu percaya firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah yang akan terus memberikan kepada kami semangat untuk kami terus mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Engkau adalah pertolongan dan perlindungan kami yang sempurna. Selayaknya lah Engkau kami puji, kami besarkan, kami agungkan. Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengarnya. Engkaulah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam ibadah raya pada hari ini. Kita sudah masuk dalam pertengahan bulan, atau sudah masuk pada akhir bulan Juni ya, saudara-saudara, tanggal 21 Juni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih memberikan lagi kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah bertema jalan keluar selalu ada bersama dengan Tuhan. Jalan keluar selalu ada ketika kita bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita tidak perlu baca sampai ayat yang ke-7, nanti juga saya akan menyinggungnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku telah mati, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini, firman Tuhan membawa kita kembali mengingat akan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Diceritakan bahwa ada seorang janda yang sedang mengalami kesulitan. Dia mengalami masalah yang sangat berat. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Karena ketika suaminya yang juga adalah seorang nabi meninggal, maka rupanya suaminya itu mewariskan hutang yang besar. Dan saudara-saudara, janda ini setelah suaminya meninggal,
dia merasakan sesuatu situasi dan kondisi yang sangat sulit. Karena untuk membayar hutang sudah tidak bisa lagi. Bahkan dia terancam untuk memberikan kedua anaknya menjadi budak sebagai pengganti untuk membayar hutangnya. Karena dikatakan oleh firman Tuhan bahwa penagih hutang akan segera datang dan mengambil anaknya itu untuk menjadi budak. Saudara-saudara, dia menghadapi satu situasi yang sangat sulit. Sepertinya tidak ada jalan keluar sebab hartanya semuanya habis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam peristiwa ini saudara-saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Karena saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab bukan tanpa tujuan. Apa yang tertulis di dalam Alkitab selalu punya tujuan bagi kita sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, hal yang pertama yang kita akan renungkan bersama adalah bahwa masalah bisa terjadi kepada siapapun. Masalah bisa terjadi kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah bisa terjadi bukan saja kepada orang-orang awam yang biasa, tetapi masalah juga bisa terjadi pada keluarga hamba Tuhan. Dan ditulis di dalam peristiwa ini, masalah ini terjadi pada keluarga dari seorang nabi. Bahkan ditulis dalam Alkitab, dia adalah seorang hamba yang takut akan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa masalah bisa terjadi kepada siapapun. Dan kapanpun masalah itu bisa terjadi, bisa dialami oleh siapapun juga. Selama kita hidup di dunia, masalah itu selalu ada. Saudara-saudara, namun yang terpenting di sini saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sebuah situasi atau kondisi yang sesulit apapun, maka pertanyaannya adalah, di tangan siapakah hidupmu, hidup kita letakkan? Sekali lagi, ketika kita mengalami sebuah kondisi yang besar, kondisi yang berat, masalah yang berat, pertanyaannya, di tangan siapa hidup kita letakkan? Di tangan siapa hidup kita taruh? Apakah hidup kita letakkan pada harta kita, yang menjadikan bahwa harta itu adalah segala-galanya? Apakah hidup kita letakkan kepada kepintaran kita? Apakah hidup kita letakkan pada pengalaman-pengalaman kita? Apakah hidup kita letakkan kepada orang-orang yang kita anggap hebat? Mungkin dia sebagai penguasa, atau dia memiliki jabatan yang penting sehingga hidup kita letakkan kepada dia. Ataukah kita letakkan hidup kita kepada orang-orang yang kita anggap hebat karena dia memiliki kekayaan yang banyak, dia memiliki harta yang banyak, atau karena profesinya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pertanyaannya. Di tangan siapa kita letakkan hidup kita ketika kita mengalami masalah? Dan saudara-saudara, kenyataan membuktikan bahwa semuanya itu tidak bisa menjamin kita keluar dari masalah. Saudara-saudara, ada banyak orang yang memiliki segala-galanya, orang-orang hebat, tetapi ternyata semuanya itu, kekayaannya, kepintarannya, orang yang dia anggap hebat pun tidak bisa memberikan jalan keluar pada masalah yang dihadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita mempelajari akan Alkitab atau firman Tuhan, maka sejarah dari umat Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka masuk di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian mereka itu mengalami sebuah kehidupan yang luar biasa di mana Allah membuktikan janjinya. Mereka adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, diceritakan bahwa umat Tuhan ketika mereka mau taat dan berserah kepada Allah,
ketika pemimpin-pemimpin mereka, ketika raja-raja mereka meletakkan kehidupan umat Israel di bawah tangan Allah, maka ada begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi, bahkan mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Saudara-saudara, tetapi Alkitab juga mencatat ketika mereka mulai tidak taat lagi kepada Tuhan, mereka menjadi sombong, mereka menjadi angkuh, oleh karena mereka meletakkan kehidupan mereka pada kejayaan mereka, pada kehebatan mereka. Maka firman Allah mencatat bahwa mereka mengalami kemerosotan. Firman Tuhan juga mencatat mereka berapa kali dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Mereka dipermainkan oleh bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan beberapa waktu setelah mereka keluar, mereka penuh dengan sukacita. Dan tiba-tiba mereka mendengarkan deru dari kuda-kuda, ya, kaki-kaki dari kuda-kuda. Rupanya itu adalah tentara Firaun yang mengejar mereka dari belakang. Dan mereka kebingungan. Mereka menghadapi satu masalah yang luar biasa. Mereka sangat ketakutan, mereka panik. Tetapi saudara-saudara, Musa berkata di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14, di situ Musa katakan, Tuhan akan berperang ganti kamu, kamu akan berdiam saja. Saudara-saudara, karena pada saat itu Musa betul-betul meletakkan umat Israel itu di bawah tangan Allah. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, di depan mereka ada laut, laut teberau, kiri kanan tidak ada jalan. Hanya ada gunung batu dan padang gurun. Tidak ada jalan lagi. Mereka mau ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa, mundur pun tidak bisa, maju pun tidak bisa. Di depan mereka ada laut. Tetapi Allah berperang ganti mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita teringat juga ada seorang raja yang sombong. Raja Babel namanya Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara, dituliskan bahwa dia bangga dengan keberhasilannya. Dia bangga dengan kehebatannya membangun Babel yang besar. Membangun Babel yang begitu luar biasa. Banyak bangsa-bangsa yang takut akan Babel. Dan dia menjadi begitu sombong. Itu sebabnya di dalam Daniel pasal 4 ayat 31 sampai 32 firman Tuhan berkata, karena sebelumnya Raja Nebukadnezar membanggakan dirinya bahwa dia telah membangun Babel menjadi Babel yang luar biasa. Dan dikatakan di dalam Daniel 4 ayat 31 firman Tuhan berkata, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara-saudara, ketika seseorang meletakkan hidupnya pada sesuatu yang di luar dari Allah yang empunya segala sesuatu, maka yang dia dapatkan adalah sesuatu yang buruk dalam kehidupannya. Saudara-saudara, firman Tuhan mencatat bahwa Nebukadnezar sangat direndahkan oleh Allah. Nebukadnezar menjadi seperti binatang, saudara. Kalau saya melihat keadaan Raja Nebukadnezar yang seperti binatang, makanannya seperti lembu, saudara, maka kemungkinan besar dia mengalami gangguan kejiwaan. Dia menjadi gila, saudara. Saudara, inilah orang yang meletakkan kehidupannya
pada kehebatan dirinya. Saudara-saudara, itulah sebabnya masalah boleh ada, situasi yang sulit boleh kita alami, tetapi pertanyaannya, di tangan siapa hidup kita letakkan. Itulah yang akan menentukan seperti apa nantinya kita ke depan. Karena itu saudara-saudara, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi yang patut kita renungkan. Hal yang pertama, masalah bisa terjadi pada siapapun dan kapanpun. Tidak terkecuali pada orang-orang yang percaya, bahkan dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, yang patut kita renungkan. Hidupkanlah persekutuanmu dengan Tuhan. Hidupkanlah persekutuanmu dengan Tuhan. Saudara perhatikan di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Di situ dituliskan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara-saudara, istri para nabi, salah satu istri para nabi yaitu janda yang mengalami nasib yang buruk pada saat itu. Dia mengadukan halnya kepada Nabi Elisa. Saudara-saudara, itu berarti bahwa janda ini, dia telah mengambil tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat itu berarti dia datang kepada orang yang tepat. Itulah kepada Nabi Elisa. Saudara-saudara, Nabi Elisa ini dianggap sebagai seorang nabi yang spesial. Saudara perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-15. Di situ dituliskan bahwa, ya, sebelumnya saya mau menceritakan bahwa pada zaman Nabi Elia dan juga Elisa memang ada sekelompok nabi. Ya, ada sekelompok nabi dan rupanya suami dari janda ini masuk dalam kelompok nabi-nabi itu. Nah di sini dikatakan saudara-saudara, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat dari jauh, mereka melihat dia, yaitu melihat Elisa dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Saudara-saudara, jadi Elisa itu dianggap seorang nabi yang sangat spesial. Oleh karena Elisa itu mendapatkan roh dari Elia. Pada saat Elia itu terangkat ke sorga, maka roh dari Elia itu hinggap pada Elisa. Sehingga Elisa memiliki urapan yang luar biasa. Saudara-saudara, dan karena urapan yang luar biasa, maka Allah memakai Elia untuk melakukan banyak-banyak mukjizat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya janda ini tahu bahwa Elisa adalah sosok pribadi yang tepat untuk dapat dia mengadukan masalahnya kepada Elisa. Itulah sebabnya dia datang kepada Elisa. Kalau dia datang kepada Elisa itu berarti dia mau menjalin sebuah komunikasi dengan Elia. Dan setelah dia kepada Elisa, dan ketika perempuan itu, janda itu menjalin hubungan komunikasi dengan Elisa, maka dia mencurahkan seluruh unek-uneknya, seluruh masalahnya kepada Elisa. Sebagaimana yang kita sudah baca tadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
orang yang mencurahkan sesuatu kepada orang lain, itu berarti dia harus membangun komunikasi dengan orang itu. Saudara-saudara, inilah yang saya maksudkan, agar supaya kita menghidupkan persekutuan kita dengan Tuhan. Menghidupkan persekutuan dengan Tuhan itu berarti kita menjalin hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan, itu berarti kita harus menghidupkan persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya teringat juga di dalam Injil Matius, Markus, dan juga ya ada di dalam Injil ya Matius, Markus diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke sebuah perahu bersama-sama, mereka hendak pergi ke satu tempat, maka tiba-tiba taufan mengamuk, angin ribut melanda perahu mereka. Dan diceritakan bahwa perahu mereka hampir penuh dengan air. Dan murid-muridnya menjadi sangat panik, padahal mereka itu adalah nelayan-nelayan. Tetapi pada saat itu mereka menjadi sangat panik, oleh karena taufan mengamuk begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, dan diceritakan Yesus ada bersama dengan mereka, tetapi Yesus tertidur. Dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Di dalam Injil Markus 4 ayat 38, saudara. Murid-muridnya membangunkan Yesus. Dia berkata, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara-saudara, sepertinya murid-murid Yesus mempersalahkan Yesus. Seakan-akan mereka berkata, "Guru, kamu cuma tidur saja. Kenapa tidak segera bangun dan bertindak untuk menolong kami?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, Yesus tidak peduli dengan taufan, dengan angin ribut. Yesus tidak peduli dengan keadaan pada saat itu, sekalipun taufan mengamuk hebat. Kenapa? Karena Yesus penguasa alam semesta. Yesus tidak peduli dengan semuanya itu. Yesus tidak tertarik dengan semuanya itu. Dengan situasi alam yang berkecamuk pada saat itu, yang nyaris membawa mereka untuk bisa binasa. Yesus tidak tertarik. Yesus tertarik ketika murid-muridnya datang dan membangunkan Yesus. Saudara-saudara, seharusnya mereka introspeksi. Di dalam perahu itu, apakah mereka menjalin komunikasi dengan Yesus? Toh ternyata mereka membiarkan Yesus tertidur. Kenapa dari tidak sebelum-sebelumnya mereka sudah membangunkan Yesus? Yesus menginginkan supaya ada inisiatif dari murid-muridnya untuk membangunkan dia. Karena Yesus tidak tertarik dengan apapun yang terjadi, karena dia adalah penguasa alam semesta. Tetapi yang Yesus tertarik adalah tindakan mereka untuk datang kepada dia dan membangunkan dia. Saudara, ada begitu banyak kita, termasuk orang-orang Kristen, ketika keadaannya masih baik, kita melupakan Tuhan. Kita membiarkan Tuhan itu tertidur seperti itu, seperti murid-muridnya. Kita menganggap kita masih bisa kok. Harta kita banyak, kita kaya, kita masih mampu. Kita lupa Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami masalah berat, baru kita ingat dia. Baru kita bangunkan Yesus. Baru kita datang dan berseru-seru kepada dia. Bahkan tidak sedikit ada orang yang malah mempersalahkan Yesus. Mereka berkata, "Kenapa saya harus alami seperti ini? Aku kecewa dengan Tuhan. Bukankah aku sudah menjadi orang Kristen sudah lama? Bukankah setiap minggu saya ke gereja? Bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya sudah memberikan persembahan bagi Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan saya seperti ini?" Saudara-saudara, kita seringkali lupa. Kita sama seperti murid-muridnya.
Yesus tidak tertarik dengan masalah yang kita hadapi. Tetapi Yesus tertarik dengan inisiatif kita untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, banyak kali kita orang Kristen menjadikan Tuhan Yesus sebagai ban reserve saja. Nanti ketika kita dalam masalah, kalau kita perlu, baru kita bangunkan dia. Baru kita ingat dia. Baru kita berseru kepada dia. Saudara-saudara, hidupkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jalinlah hubungan atau komunikasi dengan Tuhan. Lewat doa-doa kita, lewat ibadah-ibadah kita. Itu berarti bahwa kita selalu melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kita melibatkan Tuhan dalam segala keadaan. Sekalipun kita dalam keadaan yang baik-baik. Sekalipun kita dalam keadaan yang diberkati. Tetapi kita selalu libatkan dia. Kita selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Jangan nanti keadaan sudah berat, baru kita mau datang kepada Tuhan. Sebenarnya janda ini juga sepertinya agak terlambat. Kenapa nanti sudah dalam situasi yang berat, baru dia datang kepada Nabi Elisa? Saudara-saudara, Tuhan mau mengajar kita. Hidupkan persekutuan kita dengan Tuhan. Siapkan waktu khusus untuk kita berdoa secara pribadi setiap hari, saudara. Jangan kita merasa cukup, saya sudah ke gereja sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Saudara-saudara, jangan kita merasa cukup. Persekutuan dengan Tuhan bukan nanti di gereja. Tetapi yang Tuhan mau kita selalu menghidupkan persekutuan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapkan waktu pribadimu dengan Tuhan setiap hari. Alangkah lebih baik kalau keluarga setiap hari mengadakan mezbah keluarga. Saudara-saudara, orang tua dengan anak, kalau mungkin anak sudah besar-besar, anak mungkin ada kerja atau di luar kota atau di luar daerah, suami istri, jalin komunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, jangan tunggu masalah sudah berat, baru kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena masalah bisa datang setiap saat. Masalah bisa datang setiap hari. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita perlu menghidupkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga yang terakhir, saudara, firman Tuhan mau katakan kepada kita, perluaslah sudut pandang kita. Perluaslah sudut pandang kita. Saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah bergerak dengan apa yang tidak kita miliki. Tuhan tidak pernah bergerak atau Tuhan tidak pernah bekerja dengan apa yang tidak kita miliki. Saudara perhatikan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 tadi, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, jawab Elisa kepadanya, kepada janda, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara perhatikan, saudara, kata-kata dari janda itu, hambamu tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, janda ini tidak menganggap bahwa buli-buli yang berisi minyak itu adalah sesuatu yang dia juga miliki. Tetapi karena dia menganggap bahwa buli-buli yang berisi minyak itu barang yang tidak berarti, barang yang tidak bernilai, sehingga dia menganggap buli-buli yang berisi minyak itu bukan apa-apa. Karena itu dia menjawab kepada Nabi Elisa, hambamu tidak punya apa-apa lagi kecuali buli-buli yang berisi minyak. Saudara-saudara, sama dengan kata-kata Andreas di dalam sebuah peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam Lukas 6 ayat 8 sampai yang ke-9. Saudara-saudara, ketika Yesus mau memberikan makan kepada orang banyak 5.000 itu. Kemudian Andreas berkata, ada sih Tuhan, ada seorang yang membawa roti 5 jelai. Ayat yang ke-9 Yohanes 6. Ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai.
5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara-saudara, Andreas menganggap bahwa roti yang 5 jelai atau 5 ketul dan 2 ekor ikan itu tidak ada apa-apanya, tidak bernilai, tidak berarti untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mau berkata, sekecil apapun yang kita miliki, yang mungkin bagi kita tidak berarti, yang mungkin bagi kita tidak bernilai, tetapi itu cukup bagi Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau lakukan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya firman Tuhan mencatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-7. Ketika janda itu melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elia, maka inilah yang terjadi. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika minyak yang sudah di tempayan-tempayan itu diisi penuh dan dijual, maka dia bisa membayar semua hutang, dan sisanya dia bisa menghidupi anak-anaknya dan dia sendiri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saudara-saudara, firman Tuhan mau katakan kepada kita, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi perluaslah sudut pandang kita untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang luar biasa. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa, baik di sorga dan di bumi. Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Apapun masalah saudara, kita lihat bahwa Allah kita luar biasa. Sebab itu jangan batasi pekerjaan Allah, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Saudara-saudara, kesimpulannya saya akan mengulang kembali. Masalah itu boleh jadi kepada siapapun dan kapanpun bisa terjadi. Tetapi yang penting saudara, kepada siapa kita taruh hidup kita. Di tangan siapakah hidup kita taruh, kita letakkan. Jika kita taruh, letakkan di tangan Tuhan, semuanya bisa diatasi. Oleh karena Tuhan, Allah kita yang Maha Kuasa akan bertindak melebihi dari apa yang kita pikirkan. Hidupkan persekutuan kita dengan Tuhan dan libatkan Tuhan di dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas. Tetapi fokuskanlah pikiran kita kepada Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kita bisa memperlebar sudut pandang kita. Kita melihat Allah kita akan bekerja luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Apapun yang saudara alami pada saat-saat ini, memang situasi pandemi belum selesai, masih terus terjadi. Saya tahu begitu banyak masyarakat, begitu banyak orang yang sedang kesulitan. Usaha-usaha pekerjaan sedang dalam kesulitan. Tetapi sekali lagi, kepada siapa engkau taruh hidupmu? Kepada siapa kita letakkan hidup kita, itu akan menentukan seperti apa kita ke depan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita menyanyikan satu pujian sambil kita merenungkan firman Tuhan. Melihat jalanku saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, Kami percaya kepadamu Tuhan. hatiku Kami pertaruhkan hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan kami. Ya Allah kami yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau yang menguasai alam semesta ini. Engkau yang menguasai hidup kami manusia. Itulah sebabnya Engkau telah menyatakan keajaiban-keajaiban-Mu dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Engkau telah menyampaikan firman-Mu dan mengajar kami, mengingatkan kami bahwa apa yang pernah terjadi pada saat umat-Mu bangsa Israel, pada zaman para nabi, itu juga bisa Engkau lakukan pada saat-saat seperti ini. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kasih-Mu pun tetap sama. Engkau adalah Allah yang tidak berubah. Kamilah yang sering berubah. Tetapi Engkau tidak pernah berubah. Bahkan kasih karunia-Mu terus melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan lagi bagi kami. Sekalipun kami mengalami masalah seberat apapun, tetapi kalau kami meletakkan hidup kami di bawah tangan-Mu yang maha kuasa, tidak ada yang perlu kami khawatirkan dalam hidup ini. Sebab Engkau adalah Allah. Engkau adalah pertolongan dan perlindungan kami yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh mau mentaati apa yang Tuhan mau. Kami mau menghidupkan persekutuan kami dengan Tuhan. Dan kami tidak akan pernah membatasi kuasa-Mu dengan pikiran kami yang terbatas. Tuhan, ampuni kami Tuhan, yang seringkali membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kami. Sehingga seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan manusia. Dan Engkau ampuni kami Tuhan, karena kami tidak berdaya sama sekali. Kami hanya mengharapkan belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Kami mengharapkan kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus akan terus berbicara bagi kami semua, memberikan kepada kami kekuatan sehingga kami dalam situasi apapun kami akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan termeterai dalam hati kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan bangkit dari diri. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku bersyukur
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Ya, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk dapat bersekutu dengan Engkau. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Tuhan. Kami boleh lagi dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan apa yang kami sudah lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman-Mu mengatakan persekutuan dengan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online ini. Begitu juga melalui Facebook ataupun melalui radio Proskonio. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati semua kami. Kami percaya Tuhan, apapun masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan selalu berkuasa untuk menolong kami dalam situasi apapun. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang lain. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mengalami beban-beban yang berat. Mungkin ada yang mengalami seperti janda yang terlilit dengan hutang. Tuhan, Engkaulah yang paling tahu. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah semua mereka itu sadar kepada siapa hidup mereka harus letakkan. Biarlah mereka menyadari bahwa mereka harus meletakkan semua itu di dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Bapa di surga, terima kasih Kau memberkati semuanya Tuhan. Hamba juga mau berdoa, mungkin ada di antara mereka yang berhari ulang tahun pada minggu ini dan juga mungkin pada hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, sebab di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Itulah yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, berkati umat Tuhan, rumah tangga yang mungkin sedang memperingati ulang tahun pernikahan juga. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah kasih Kristus selalu terjalin dalam kehidupan mereka. Suami, istri, orang tua dengan anak, semuanya mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di surga, terima kasih. Apapun yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama dengan mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Pada saat ini kami juga menyerahkan akan bangsa negara kami. Tuhan, pandemi COVID-19 belum selesai, masih selalu ada Tuhan sampai pada saat ini. Tetapi kami mempercayakan Tuhan, khususnya bagi bangsa negara kami, biar Tuhan campur tangan untuk dapat pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk bisa memutuskan rantai penularan dari COVID-19. Dan juga masyarakat bisa sadar untuk melakukan dengan baik, taat pada protokol kesehatan, taat pada apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Tuhan, tolong Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah hikmat bijaksana Engkau karuniakan pada pemerintah kami, para pengambil kebijakan baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, termasuk khususnya di daerah kami Kota Palu, daerah Sulawesi Tengah. Engkau memberkati. Dan yang sakit, apakah itu penyebab-penyebab yang lain ataukah karena COVID-19, Tuhan, Engkau jamah mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus selalu ada pertolongan yang sempurna, selalu ada mujizat. Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan dalam kehidupan bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih para dokter, para tenaga kesehatan semuanya Tuhan. Engkau tolong Tuhan, Engkau bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Hikmat Tuhan, Tuhan karuniakan bagi mereka. Kasih-Mu Tuhan, Kau tanamkan di hati mereka untuk mereka bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus buat berkat Tuhan yang kami terima pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami kekal selama-lamanya. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang telah mempersiapkan ibadah online, para pemuji yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati semuanya. Mari saudara angkat tangan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Terima Bapa. kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah berkat rahmat dari Allah di dalam Yesus Kristus Yes. akan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Senantiasa memelihara kita, melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Percaya, katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.